Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Christina Noviantika dengan NIM 202214028. Di sini saya melengkapi tugas mata kuliah saya mengenai mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi dengan dosen pengampu DRS Rubianto MM. Di sini saya akan membahas tentang aktivitas pasar modal Indonesia di era new normal. Pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Dan juga pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana kegiatan investasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Jenis-jenis pasar modal, yang pertama pasar perdana, di mana pasar perdana ini terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Yang kedua, pasar sekunder, di mana dengan adanya pasar sekunder ini, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, saham preferen, obligasi, waran maupun sekuritas derivatif atau opsi dan futures. Kemudian yang ketiga, pasar lelang. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik. Transaksi antar pembeli dan penjual menggunakan perantara broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual. Kemudian yang keempat ialah pasar negosiasi. Pasar negosiasi atau sering disebut dengan over the counter market atau di Indonesia dengan sebutan pasar paralel, di mana pasar negosiasi ini terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar rantai bursa sekuritas dengan cara membeli dan menjual ke investor. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu ada 5. Yang pertama, adanya ketersediaan sekuritas. Yang kedua, adanya permintaan akan sekuritas. Yang ketiga, adanya kondisi politik dan ekonomi. Dan yang keempat, masalah hukum dan peraturan. Serta yang kelima, adanya keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan transaksi secara efisien pada kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Pasar modal pada saat pandemi. Virus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan sekitar awal atau pertengahan Maret 2020. Karena adanya muncul isu-isu mengenai COVID-19 yang mulai meluas, sehingga ini menyebabkan IHSG mengalami penurunan sampai di bawah level 4.000. Penurunan ini tentunya tidak terlepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius dalam menangani COVID-19 ini. Sehingga ketika krisis kesehatan terjadi dan sentimen-sentimen itu ada, membuat para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal. Sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. Kinerja pasar modal Indonesia saat pandemi. Pada saat PSBB terjadi, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan di tengah kondisi saat ini. Sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk berkolaborasi. Meskipun begitu, perusahaan telekomunikasi kinerjanya justru membaik pada saat pandemi ini. Selama pandemi ini, perusahaan Telkomsel, Excel, dan Indosat
memiliki laba yang luar biasa karena pemakaian internet selama work from home dan belajar dari rumah semakin tinggi. Dan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor food and beverage seperti halnya Indofood sukses makmur juga cukup baik karena meskipun pandemi ini melanda, kinerja perusahaannya tetap naik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Indofood memproduksi kebutuhan dasar yang saat ini juga dibutuhkan. Pasar modal di era new normal. Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat jatuh hingga ke posisi terendah di level 3,9.000 atau di bawah level 4.000 setelah pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Namun, menjelang akhir 2021, pasar modal disebut telah pulih dari dampak pandemi. Hal tersebut tercermin dari posisi IHSG yang telah berhasil mencatat rekor tertinggi baru di level 6,691 pada November 2021 yang diikuti dengan kapitalisasi pasar yang mencapai total 8,215 triliun. Selain itu, rata-rata nilai transaksi meningkat 45% menjadi 13,4 triliun per hari. Dan sementara itu juga rata-rata frekuensi transaksi juga meningkat hingga sebanyak 91% menjadi 1,3 juta transaksi per hari. Kesimpulan. Jadi, dengan adanya faktor perkembangan dalam kondisi new normal yang semakin kondusif dan pemulihan ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 5,2% pada 2021 bisa menjadi sentimen positif yang akan mendorong korporasi melakukan ekspansi bisnisnya melalui pendanaan dari pasar modal. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa perkembangan positif dari beberapa indikator pasar dapat terus berlanjut dan meningkat serta indikator positif itu bisa membawa optimisme dan menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan penggalangan dana di pasar modal. Demikian yang dapat disampaikan mengenai aktivitas pasar modal Indonesia di era new normal. Terima kasih.